من حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأسبابنا وذريتنا من الله يعظم درجاته والجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخوالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ثم الفاتحة أن الله رزق العلم النافع والعمل خالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسنة بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أمرنا من قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والخوف على دين الإسلام إلى محنة الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Semua daripada kitab Masalihul Ibad. Wal maqalatul 20 adapun perkataan yang ke-20 manfaatul ulama daripada sebagian ulama al-hikmah hina suila kaifa bahwasanya ketika engkau ditanya kaifa anta ay ala ayyi halin anta, bagaimana keadaanmu sekarang, artinya ini menanyakan kepada diri pribadi masing-masing. Faqala, maka ada yang mengatakan ana ma'al maula ay al-mutawalli li umurina, keadaanku jika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam ketaatan alal muwafaqati. Artinya bilanya aku ini bersama Allah Ta'ala, aku siap melakukan perbuatan taat di awamirihi, baik melakukan daripada segala suruhan-suruhannya. Pertanyaan yang kedua, wa ma'an nafsi 'alal mukhalafati li muradatiha, bagaimana keadaan kau jika bersama nafsu selalu dalam pembangkangan terhadapnya, artinya tidak mau sepenuhnya menuruti kehendak daripada nafsu itu, karena semua nafsu itu pasti ingin nyaman-nyaman dan tidak mau nafsu itu ketujuh yang susah-susah, yang ngalih-ngalih, pasti ketujuh yang nyaman-nyaman ya. Hendak malam dingin, hendak bawa makan, nanti nafsu itu punya diberitahu nafsu itu menang dia, tapi punya dilawan sedih nafsu tadi. Tapi perasaan kita bila ada makan kurus, ada masjid doa makan kurus, sejujurnya pikiran orang kencang makan, banyak pikiran, mau dijawab juga. Wa ma'al khalqi 'ala nasihati, ditanya lagi bagaimana keadaan dan jika bersama al-khalqi, bersama makhluk itu, 'ala nasihati, selalu dalam menasihati, maksudnya wahya doa ila ma fihi as-shalah, selalu mendoakan kepada makhluk itu ma'as-shalahi, dari doa yang baik-baik, wan nahi amma fihi al-fasad, dan mencegah daripada sesuatu yang bisa membuat daripada kerusakan. Kadang bersama makhluk tadi ada yang membawa manfaat, ada yang membawa mudarat, ada yang selalu membawa mudarat saja, tapi kita saling mendoakan. Wa ma'ad dunya ay mata'iha 'ala dharurati, yang keempat pertanyaannya bagaimana keadaanmu jika bersama dunia, artinya jika hidup di dunia selalu dalam apa? Dalam hal yang diperlukan saja.
ay al-hajati al-lazimah, keperluan yang wajib yang pasti, allati la manfa'alaha, yang tidak bisa tertolak baginya. Contohnya apa? Contoh yang keperluan yang wajib seharian yang dilakukan setiap hari, hendak makan, mau Ustaz, pasti ada caranya. Dengan cara apa? Mencari rezeki supaya kau makan. Jadi tidak yang berlebih-lebihan ditinggalkan saja, tinggalkan aja. Jadi yang diperlukan saja. Apa yang diperlukan? Misalnya ada baju yang hancur, sebuting, mungkin sebuting juga, penggantinya. Tetapi nambalah akan sebuting juga. Hari ini mentang-mentang bukan banyak ide supaya persiapan banyak misalnya tetap pakai banyak diberi uang kain baju, ulah baju terus misalnya untuk pakai 2-3 lembar aja. Nanti saja bergantung di lemari bekas stok dimakan tikus, tidak tikus namanya. Terima kasih ya tikus telah boleh makan aku. Maka mengulah baju minum tidak apa, tidak terpakai. Wal maqalatul hadiyatu wal 20, adapun maqalah perkataan yang ke-21, ikhtar ba'dul ulama'i arba'a kalimatin ay arba'a jumalin min arba'ati kutubin samawiyatin. Dalam kitabnya menyebutkan ahli hikmah menukil 4 perkara dari 4 kitab min kutubin samawiyah. Yang pertama minat Taurati, ada tertulis di kitab Taurat, man radiya bima a'tahu Allah ta'ala min rizqi istaraha ay sara tabi'ahu dhahiban. Yang pertama bahwa siapa yang ridho menerima dengan senang hati atas apa yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya, maka dia akan hidup tenang di dunia wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Sudah ada kitab Taurat tulisannya. Jadi kitab Taurat itu pada seperti Al-Quran, ayat-ayat, ayat 1, ayat 2 ke surah-surah ada seperti tulisan-tulisan kitab kuning kitab Taurat ini. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ada susunannya, ada ayatnya, ada makrahnya. Jadi apa saja yang Allah Ta'ala berikan, kita terima dengan senang hati, niscaya hidup tenang. Itu yang dicari. Dengan hidup tenang niscaya kepala ada si banyak uban. Ya Allah, ada ibang kepala putih-putih gitu, hidupnya apa? Hidupnya tenang. Ya kadang-kadang ada rezeki, tak boleh selamat aja, jangan boleh nyari, bahaya. Kadang-kadang rezeki, bolehnya nyari, bahaya. Kadang-kadang rezeki atau bisa diisi orang, boleh. Nah itu sudah mengatakan sudah tenang. Artinya hal-hal yang dihadapinya itu adalah hidup di dunia aja. Wa minal Injili, dalam kitab Injil disebutkan, man hadama syahawati ay man taraka mustaqatin nafsi azza ay sara qawiyya. Dalam kitab Injil disebutkan bahwa siapa yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, maka dia akan hidup mulia di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali nafsu itu kita kalahkan, jangan kesemuanya kita turuti. Nah kalau kita bisa kita turuti kemauannya yang paling banyak, karena kalau kita menurutinya
Contoh nafsu anak pulang rumah kita terima karena Allah. Ada hasilnya yang itu rugi. Tadi itu memaksakan berhutang sama lain supaya mulai tahu. Wa minaz zaburi, dalam kitab Zabur disebutkan man tafarrada bi nafsihi wa bi malihi 'anil nasi najah, ai khalasa minal halaki wa ba'uda anhu fi dunya wal akhirah. Kitab Zabur menyebutkan atau dinukil bahwa siapa yang mengasingkan diri dan orang-orang banyak, niscaya dia akan selamat dunia dan akhirat. Mengasingkan diri sini apa maksudnya? Mengasingkan diri dari hal-hal yang memudaratkan dirinya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya zaman sekarang ini banyak terjadi fitnah-fitnah macam-macam. Bila yang keluar rumah undangan fitnah, bila mengundang ini berita macam-macam, lebih baik apa? Banyak mengasingkan diri aja. Mengasingkan diri dengan apa? Dengan banyaki membaca aja lagi, banyaki macam salawat aja lagi. Bahkan keluar rumah macam-macam melihat aneh-aneh kami. Bila pergi ke rumah berubah, sahabat pas keluar rumah ada berubah lagi. Pas sudah datang rumah berubah, nampak lihat apa hijau, kuning, jingga, oranye. Sebelum keluar rumah ada berubah, pas sudah masuk rumah berubah. Nah, pasti kan macam-macam lihat sudah. Yang meninggalkan keinginan nafsu, apa meninggalkan daripada menyendiri daripada dirinya, wabi malihi, niscaya dia selamat daripada kebinasaan dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mencelakakan dirinya menuju alam akhirat. Wa minal Qur'ani, dan dalam kitab Al-Quran dinukil man hafidhal lisana, siapa yang menjaga lidahnya, mimma la fa'idata fihi, dari sesuatu yang tidak ada faedah padanya, wa mimma la yu'tadu bihi, dan daripada sesuatu yang tidak bisa dianggap selamat dengannya, saliman, niscaya dia akan selamat, ay khalasa minal afati, selamat daripada penyakit-penyakit di dunia wal akhirah, baik hidup di dunia ataupun di akhirat. Tidak bingung-bingung daripada kadang dipakai baik mau baca Al-Quran sama mana baca Allah, baik baca Al-Quran, baik baca salawat, baik baca istighfar. Daripada bingung apa berpandir, yang tidak apa-apa dapat dia pahalanya. Saya masih menyakiti bacaan dari untung supaya selamat diri sendiri, karena kita sudah berada di akhir zaman. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallah, sepaling dicintai pekerjaan kepada Allah Ta'ala, hifzul lisani, menjaga daripada lidah. Rawal Baihaqi, yang Allah yang menjaga lidah, yang Allah menjaga alhamdulillah. Waruwi annahu sallallahu alaihi wasallam al-afiyatu asyaratu ajza'in, diriwayatkan daripada Nabi juga bahwasanya yang namanya al-afiyah, yang namanya afiyat keselamatan itu asyaratu ajza'in, ada 10 bahagian. Tis'atun, ada 9 macam, bisuddi, pada sifat berdiam. Wal ashiru, dan yang ke-10-nya bil uzlati,
anin nas, berasing diri daripada manusia. Jadi berasing diri ini sudah pada zaman sudah tidak aman lagi. Lebih banyak menyendiri dengan apa? Banyak bacaan aja sudah. Sudah zaman macam-macam ucapan tidak berbaloi. Lebih baik menyendiri, tapi menyendirinya dengan kita ucapkan bacaan juga, bacaan yang baik. Rawahu Ad-Dailami. Wal maqalatu ats-tsaniyatu wal 'ishrun, adapun maqalah yang ke-22 an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi mabtalaitu bi baliyatin illa wa kana lillahi 'alayya biha ay tilkal baliyati arba'u ni'am. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, tidaklah aku dicoba dengan cobaan dunia kecuali Allah menyimpan untukku 4 kenikmatan dalam cobaan tersebut. Apa yang pertama? Awal wa kata Sayyidina Umar, idlam takun aitil kalbaliyatu fi dini, fa innal imtihana fi dini a'zamu min al-imtihani fil badani wal mali. Kata Sayyidina Umar, aku bersyukur bahwasanya aku ini bilanya mendapat cobaan tersebut bukan tentang agama. Biasanya cobaan tentang harta aja, atau cobaan tentang badan aja. Apa ada bapak di sini kada sedih, tapi aku sedikit cobaan tentang agama. Apa coba tentang agama? Karena iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang dua iman kita tidak ada lagi. Kalau masalah selain agama, tidak apa, biasa-biasa aja, ada sedih. Kalau kita masuk cobaan tentang badan, cobaan tentang harta kita sedih. Cobaan tentang agama kita pada sedih. Kalau si Umar tidak, wathani idlan takun al-baliyatu a'zamu minha min tilkal baliyati allati asabatni. Yang kedua, tidaklah memberi cobaan yang lebih besar daripada apa yang aku alami. Beliau maksudnya apa? Bahwasanya ketika Allah dalam beri cobaan, pasti cobaan itu sesuai dengan kehendaknya, dengan pilihan Allah Ta'ala. Karena mungkin melebihi daripada itu kata beliau. Wasalith yang ketiga, wasalithu idlan takun muharramur ridha ay mamnu'ur ridha biha bidilkal baliyah. Yang ketiga, terdapat nikmat di dalam cobaan tersebut ridhonya Allah Ta'ala. Dapat cobaan di situ ada ridhonya Allah Ta'ala. Warabi'u yang keempat, anni arju thawaba 'alaiha ay tilkal baliyati. Yang keempat, ketika cobaan itu datang kepada beliau dan mengandung kenikmatan, aku mengharap dari cobaan itu ganjaran pahala 'alaiha, atasnya. Kenapa atas mengikul cobaan tadi? Jadi pahala di sini sebagai apa? Balasannya. Kita menjauhi ini, menjauhi perintahan Allah Ta'ala, pasti ada ganjarannya. Atau mungkin ada ganjarannya. Sudah tahu ganjarannya, dia meninggalkan juga, berarti hilang sudah suatu keuntungan. Wal maqalatu tsalitsatu wal 'ishrun, adapun maqalah yang ke-23, perkataan yang ke-23, an Abdullah bin Mubarak, daripada Imam Abdullah bin Mubarak berkata, annahu qala inna rajulan hakiman
wa huwa man ya'riful umur, dia adalah mengetahui semua perkara. Jama'al ahaditha, mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Sampai berapa? Minha al-ahadith al-majmu'ah arba'ina alfan, mengumpulkan hadis Nabi sebanyak 40.000. Minal ahadithil al-muntaqah, daripada hadis-hadis yang menjadi dalil. Thumma ikhbara minha arba'ina alfan arba'ata alafin minal ahadithil musaffah. Kemudian lagi dia memilih daripada hadis jadi 40.000 itu, dipilihnya menjadi 4.000 hadis yang sudah apa? Yang dipilihnya. Thumma ikhbara minha ay al-farti alafin, kemudian dia memilih lagi hadis yang 40.000 itu menjadi apa? Arba'ami'atin, menjadi 400 hadis al-mustakhrajah yang dikeluarkan. Thumma ikhbara minha, kemudian dia memilih lagi daripada 400 hadis itu menjadi apa? Arba'ina hadisan, menjadi dipilih 40 hadis. Thumma ikhbara minha arba'ina, kemudian dia memilih lagi daripada hadis yang 40 itu arba'a kalimat, dipilihnya menjadi 4 kalimat saja. Berarti yang penting daripada hadis banyak tadi. Ay arba'a jumalin minal ahadits al-mustakhlasati ihdahunna, salah satunya la tattafiqanna bi imra'atin ay la tatma'inna ilaiha wa la tata'ammanta. Yang pertama, janganlah kamu itu merasa apa? Percaya atau merasa tenang dengan adanya seorang perempuan. Maksudnya bukan menyinggung perempuan, bukan. Artinya apa di sini? Janganlah merasa tenang dengan tipu dayanya. Bila sudah suami istri, kalau sudah suami istri jangan buat tipu daya. Artinya apa? Ada boleh berbagi kasih, atau bahasa lainnya curhat. Kalau terjadi boleh curhat kalau siapa lawan laki, jangan curhat orang. Ada membuka aplikasi curhat seorang rumah tangga lawan laki juga curhat orang. Masalah apa? La tatma'inna ilaiha. Masalah agama yang bini kada tahu banyak lawan lakinya. Sedangkan syarat lakinya sudah belajar juga. Lain lakinya ada belajar, bininya mau tahu masalah agama kada tahu. Jangan cuma main laki. Kada tahu masalah agamanya. Kenapa lakinya ada belajar, namun sudah ingin belajar tahunya. Wajarnya lakinya padahal warisan yang besar. Berapa laki-laki atau perempuan dapat warisan yang berhitungan parahin? Ya lakinya seperempat, perempuan seperdua. Sudah belajar, lakinya ditanya oleh ibunya dapat nomor masalah. Ai ala kulli halin, atas setiap keadaan. Balla budda lirajuli minal ghairati ay karahati syirkatil ghairi fi haqqihi. Jadi hendaklah juga bagi seorang laki-laki itu, ada bagi seorang perempuan itu harus ada cemburunya. Wajar kalau ada cemburu. Yang harus yang cemburuan, bukan hanya cemburu benar, ada juga cemburu itu apa? Mewaswasi apa? Mewaspadai itu namanya cemburu. Harus ada. Jangan kena pas sudah dua lagi ada si cemburu, jangan juga, harus ada sih sedikit ada. Jangan terlalu hilang cemburunya. Wathaniyatu la taqtaranna bil mali. Dari 4 kalimat tadi, kalimat yang kedua,
Janganlah la taghtaranna, janganlah merasa tertipu dengan apa? Bil mali, dengan punya harta. Ay la tadunna, janganlah menyangka. Al-amna, merasa aman dari harta itu. Minal halaki, dari kebinasaan. Bisababil mali, dengan sebab harta yang diperolehnya. Falam tahfazil umura, sehingga tidak lagi menjaga urusan-urusan agama, karena lebih mementingkan menjaga urusan hartanya. Wala takun makhtu'an, dan janganlah jadi tertipu bikasratil mali, dengan banyak punya harta. Tertipu itu apa? Seakan-akan hidup itu masih panjang lagi. Seakan-akan hidup itu 20 tahun masih kawal lagi. Bisa harta yang banyak. Bisa juga Allah Ta'ala dengan sakti yang mengubahnya. Besok misalnya ada, besok hilang, tak tahu itu. Punya harta boleh, tapi jangan tertipu. Artinya yang bagusnya, bila ada kita pakai. Besok dicari pulang ada, pakai habis. Besok cari pulang ada, pakai habis. Jadi dibilang ada perubahan aku juga. Nanti kita tuju banyak menabung, bujur banyak menabung. Pangkal pantai kan, pangkal kaya. Menabung pangkal kaya. Menabung dia nggak lebih, hanya dia itu menabung. Menjadi pakai dan ditabung semua. Yang lebih hanya ditabung. Jadi dia menabung 100.000 sebulan. Dia banknya apa? 100.000 sebulan. Tahu sana. Bagaimana menabung dulu? Anak bagian rumah, anak bagian bank menabung 5 juta sebulan. Supaya boleh dapat 2 transaksinya begini. Ala kulli halin, atas setiap keadaan, bala bunda, bahkan tidak boleh tidak minal kihiyati, dari kehati-hatian. Nah, jadi itu harus kehati-hatian. Banyak kehati-hatiannya apa? Kadang tidak merasa aman, ya. Kadang ragu-ragu, kadang was-was. Wa min tadakkuril akhirah, dan tidak kehati-hatian, lebihlah kita itu saling mengingatkan, ingat urusan akhirat. Kadang dengan punya harta tadi melupakan urusan akhirat, merupakan urusan yang membawa menuju akhirat. Dengan sebab apa? Punya harta yang banyak. Wasalitsatu, yang ketiga dari kalimat yang tertulis tadi, la tahmilu ma'idatuka ma la tuti'u. Yang ketiga adalah janganlah memikul lambungmu ma la tuti'u, apa yang tidak bisa menahan akan dia. Artinya apa? Makan sesuai apa yang ada di lambung tadi, pas andakannya, pas isinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, aslu kulli da'in al-baradata. Kata Nabi, asal setiap penyakit itu al-baradata, kadudunang dingin benar. Rawahu ad-Darqutni. Contoh minuman paling dingin, pangaring nyaman itu, botol kulkas lawas begini, usir pada ini soalnya ulur-ulur batuk. Maka al-baradata
dalam kulkas kan sudah. Masih lawas. An Anas wa Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim an Ali wa Ibnu Sa'id an Zuhri ay aslu kulli da'in muta'alliqun bil ma'idati at-tukhmati. Imam Anas bin Malik, Imam Ibnu Sunni, Imam Abu Nu'aim daripada Sayyidina Ali, daripada Abdullah bin Sa'id, daripada Imam Zuhri mengatakan mereka bahwasanya asal setiap penyakit muta'alliqun berhubungan bil ma'idati dengan babarutan, dengan lambung, at-tukhmati yang isinya banyak. Contoh isi lambung, isi paru banyak, kita harus membuang. Wahiyya idkhalut ta'ami ala ta'ami, itu adalah masukkan makanan atas isi makanan. Wa kadza syurubul ma'i, seperti itu pula minum air akibat ta'am setelah makan. Au baina ta'amaini, atau di antara dua makanan, qabla qawmin, sebelum menelannya, al-awwali yang pertama. Jadi jangan minum juga habis makan pertama, tahu dulu. Jangan pas waktu punya langsung minum, gitu. Maksudnya apa? Kenapa dia cuma minum? Tapi habis takutan yang pertama di punya tahu dulu yang minum. Jangan sakit takut, jangan sakit mengunyah, hanya minum, gitu. Terjadi penyakit. Jadi apa? Sedangkan warabi'atu yang keempat, tulisan yang keempat, la tastami'u minal ilmi ma la yanfa'uka. Janganlah mengumpulkan ilmu ma la yanfa'uka, daripada sesuatu yang tidak bermanfaat kepada engkau. Maksudnya apa? Janganlah menuntut ilmu daripada sesuatu yang bisa menjual akhirat engkau dengan agama engkau. Qala rajulun li Abi Hurairah, berkata seorang laki-laki kepada sahabat Abu Hurairah, inni uridu an ata'allama al-ilma. Wahai sahabat Abu Hurairah, bahwasanya aku ingin mempelajari satu ilmu. Wa khawfu an udayyahu, dan saya khawatir, saya takut bahwa akan menyia-nyiakannya, akan mengamalkannya. Faqala kafa bitarkika lil ilmi ta'atan. Kata sahabat Abu Hurairah, bahayanya engkau apabila engkau menuntut ilmu tadi, dan ilmi jangan sampai ta'atan disia-siakan, artinya diamalkan. Perkataan Abu Hurairah kepada seorang laki-laki. Qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, min muqayyadati syaitan, termasuk godaan tipuan syaitan, tarkul amali, meninggalkan mengamalkan sesuatu karena sudah belajar, khaufan, karena takut, min an yaqulan nasu, daripada manusia mengatakan innahu lamura'in, bahwasanya dia itu termasuk orang yang ria. Dia sudah menuntut ilmu, setan itu tipu daya yang besar. Jadi setan baik itu dia malah tinggal mati setan raja aja. Punya setan bertentang lawan aku. Raja aja setan itu tipunya gagal. Lianna tawfiral amali min naz'ati syaitan, karena sesungguhnya bersihnya suatu pengamalan ilmu itu daripada menghalangi tipu dayanya syaitan bil kulliyati, dengan keseluruhan. Jadi misalnya kita menuntut ilmu kemudian kita amalkan, syaitan itu sakit banget. Itu sakit karena bersalahan, berlainan dengan kehendaknya. Ya syaitan mampu mencuri, tapi ilmu menangati. Ya syaitan hendak melakukan perbuatan zalim, tapi ilmu menangati.
Inggris. Falau waffaqana ibadata 'alal kamali li ta'addul istighal bi syai'in ibadati wa dzalika yujibul bathalata. Ya syaitan, Anda menjauh ibadah, ilmunya ada, dilawannya kunjunganmu pada agama li ta'addul istighal bi syai'in, maka aku syaitan marah padamu. Karena dia tidak bisa meninggalkan kesibukannya selain daripada ibadah. Walidha qala ba'duhum siru ila Allahi arjan wa makasira. Sebagian ulama mengatakan, berjalanlah oleh kalian kepada Allah Ta'ala. Artinya jauhilah perbuatan wajib kalian, perbuatan yang disuruh Allah Ta'ala kepada kalian itu arajan dengan gembira, wa makasira, dan ada yang dikerjakan tadi yang susah. Ini bisa dikerjakan perintah Allah Ta'ala. Ada kita waktu dapat gembira, ada waktu dapat susah membagi pekerjaan yang diperintahkan Allah Ta'ala ada. Tapi tetap dijauhi aja, jangan sampai parai lalu. Qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala, man ta'allama al-Qur'ana 'azama qimatuhu. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, belajar di situ ilmunya dan macam-macamnya, 'azama qimatuhu, mahal nilai seseorang itu. Wa man ta'allama al-fiqha, barang siapa yang belajar tentang ilmu agama, kata Imam Syafi'i, nailu qadri, niscaya dia memperoleh kedudukannya, artinya tahu dirinya, tahu posisi dirinya dalam hidup di dunia. Wa man kataba al-haditha khuyat hujjatuhu, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menulis, mempelajari hadis, niscaya kuat dalilnya. Menghafal hadis banyak berdua hadis, hafal, kuat dalilnya, kuat hujahnya. Wa man ta'allama al-hisaba jazaa ra'yuhu, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar ilmu hitungan, jazaa ra'yuhu, niscaya berkembanglah pikirannya. Ilmu hitungan, maksud hitungan matematika dan lain-lain. Kenapa berkembang pikiran? Bertambah. Perlu berpikir, buat tambah 2 4, bertambah 4 8, dari kali itu bertambah. Wa man ta'allama al-arabiyyata raqqa qalbuhu, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar ilmu Arabiyah, ilmu Arabiyah sih banyak, ilmu tauhid, di bidang tasawuf dan ilmu yang lainnya, ilmu qawaid dan lainnya. Raqqa qalbuhu, niscaya tipislah atau menyentuhlah oleh hatinya. Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu membuat hati selamat dan badan selamat. Wa man lam ya'si nafsahu lam yanfa'uhu ilmuhu, barang siapa yang berat dirinya tentang ilmu agama, lam yanfa'uhu, tidak akan bermanfaat baginya pengamalannya. Yang berat itu mengamalkan yang berat. Belajar kasih tahu aja, tapi mengamalkan yang paling berat. Wal maqalah rabi'atu wal ishrun, ada perkataan yang ke-24 an Muhammad ibnu Ahmad, daripada Imam Muhammad bin Ahmad, fi qaulillahi azza wa jalla, pada menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa sayyidan wa hasuran,
Ya, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra, yaitu Nabi Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah Ta'ala menjadi ikutan dan termasuk dan menahan hawa nafsu, dan seorang Nabi termasuk orang-orang yang soleh. Jadi maksudnya tafsir ini oleh Imam Muhammad bin Ahmad menyebutkan Syekh Muhammad Zakarullah Sayyidina Yahya bahwasanya kana ghaliban ala arba'ati asya. Allah menyebutkan bahwa di dalam ayat tersebut Nabi Yahya sebagai nabi, sedangkan Nabi Yahya adalah hamba Allah Ta'ala karena beliau bisa menguasai 4 hal. Nabi Yahya, apa maksudnya? Wasiyyan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Yang pertama, alal hawa, Nabi Yahya bisa membentengi dirinya daripada hasrat atau hawa nafsu. Wa ala iblis, yang kedua, Nabi Yahya itu membentengi diri beliau dari bisikan iblis. Wa ala lisani, yang ketiga, Nabi Yahya itu bisa menjaga daripada mulut perkataan beliau. Wa ala ghadabi, yang keempat, Nabi Yahya itu adalah beliau bisa menjaga sifat ghadabnya, sifat marahnya. Jadi Nabi Yahya itu termasuk Nabi yang akan ngomong marah. Jadi 4 macam ini yang paling sulit dua ini diamalkan. Apa? Menuruti atau bisi menuruti hawa nafsu. Jikanya susah. Kemudian tipu daya iblis, karena tipu daya iblis setiap hari itu ada. Kemudian lidah atau mulut. Yang keempat, ghadab, sifat marah. Ini pasti ada ya. Tiap hari pasti ada. Kadang marah kecil, kadang marah sedang, kadang marah besar. Sing duitan, kenaikan, tidak hasil. Bilanya tidak tercapai keinginan, bisa kenaikan. Maka itu semua sudah ada, sudah lumrah. Wal maqalatul khamisatu wal 20, adapun perkataan yang ke-25 an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, la yazal din wa dunya qa'imaini ay zahiraini ma daman arba'atu asya. Kata Sayyidina Ali, dunia dan agama akan seiring selama 4 perkara itu ada. Apa yang pertama? Madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khalu. Selama orang-orang yang kaya pemurah dari apa yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya, maka dunia dan agama akan seimbang. Dan yang kedua, aila yaqna'una min iqtabis sani. Yang kedua, madamal ulama'u yu'allimun ya'maluna bima alimu minal amri wan nahy. Yang kedua, dunia dan agama itu akan seimbang apa? Selama orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Minal amri, baik masalah perkara suruhan, wan nahyi, atau perkara larangan. Yang ketiga, wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu ay la ya'rifuna wa la yatamatta'una
min ta'allumi ma lam ya'lam. Yang ketiga, selama orang jahil tidak bersikap sombong atas kebodohannya. Terus di dunia agama akan seimbang. Hari ini sudah jahil, sombong apa? Sombong itu apa? Jahil sini menolak yang benar. Yang benar ditolaknya, dianggapnya tidak benar. Warabi yang keempat, yang termasuk daripada dunia dan agama akan seimbang. Madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bi dunyahum. Selama adalah orang fakir yang tidak punya apa-apa, tidak menjual akhirat mereka dengan dunia mereka. Nah, jadi misalnya orang menjual agama, menjual akhirat dengan dunia, berarti masuk orang fakir. Di sini lagi di sini bila orang itu menjual agama dengan dunia, berarti orang itu fakir. Di sini Aimadamu la yatrukuna dunia di akhir dunia. Selama mereka itu tidak meninggalkan agama dengan mengambil urusan kenikmatan dunia, selama mereka itu juga mereka fakir. Fakir lebih rendah dari miskin. Yang miskin masih pentingan lagi. Punya fakir anak-anaknya pemulaan. Orang mereka catat ada berapa golongan? 8 golongan. Yang pertama adalah al-fakir. Satu namanya dari kali buyuk kan? Baik cari sing kandangan keluar rumah cari kebian. Jangan jual agama dengan dunia. Dan semuanya wal maqalatu al-khamisatu as-sadisatu wal 20. Masih dimudahkan Allah Ta'ala, nasib Allah Ta'ala batin husnul khatimah, diturunkan kepada husnul khatimah dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah syukur kita usaha kita tidak mematikan Allah sebelum daripada rezeki. Maka ada Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina fi din wa alim tawil. Allahumma baghina fi din wa alim tawil. Baghina fi din wa alim tawil. Baghina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.